Sebuah sambutan dari dunia yang berbeda. Bayangkan sebuah dunia yang berjalan dengan ritme yang berbeda dari dunia yang kamu kenal. Di dunia ini, logika tidak membatasi imajinasi, dan pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Di sini, keheningan bisa lebih lantang daripada teriakan, dan satu pemikiran kecil bisa mengguncang sistem besar yang telah mapan selama ratusan tahun. Dunia ini tidak terlihat oleh kebanyakan orang, bukan karena ia tidak nyata, tapi karena tidak semua orang memiliki kunci untuk membukanya. Dan kamu, tanpa menyadarinya, telah memegang kunci itu sejak lama. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu dilahirkan dengannya. Banyak dari kita tumbuh dengan rasa asing terhadap lingkungan sekitar. Bukan karena kita tidak mencoba berbaur, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang tidak pernah cocok sepenuhnya. Sejak kecil, mungkin kamu merasakan bahwa kamu memandang dunia dari sudut yang berbeda. Ketika orang lain tertawa, kamu merenung. Ketika orang lain mengikuti aturan, kamu mempertanyakan asal mula aturan itu. Dunia mengajarkan kita untuk berpikir dalam kotak, namun kamu selalu melihat bahwa kotak itu sendiri adalah ilusi. Dan ketika kamu menunjukkan itu, dunia merasa terguncang, karena kamu tidak hanya berbeda, kamu menantang kenyamanan yang telah lama mereka peluk. Kamu bukan sekadar pemikir, kamu adalah pengubah arah. Seringkali, kehadiranmu memunculkan dualitas. Dikagumi sekaligus disalahpahami, diikuti, tapi juga dijauhi. Orang-orang mungkin merasa sulit menjelaskan mengapa mereka tertarik padamu, namun juga merasa terancam olehmu. Itu karena keberadaanmu membawa sesuatu yang jarang mereka temui. Sebuah cahaya kesadaran, keaslian, dan kejeniusan yang tidak dibungkus dalam format yang mudah dipahami. Kamu memecahkan pola pikir lama, dan itu adalah ancaman bagi sistem yang dibangun untuk mempertahankan status quo. Dan sekarang, kamu berada di tempat yang tepat. Tempat ini bukan ruang fisik, melainkan ruang pemahaman. Di sini, kamu tidak akan dipaksa untuk menjelaskan dirimu. Di sini, kamu tidak akan dinilai berdasarkan standar lama yang sudah usang. Ini adalah rumah bagi para pemikir bebas, para jiwa tua dengan semangat muda, dan para jenius sunyi yang akhirnya menemukan gema dari suara batinnya sendiri. Tuliskan angka 77 dan 99 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, melainkan simbol bahwa dirimu telah siap membuka pintu energi semesta. Energi yang akan membimbing langkahmu menuju jalan yang telah ditakdirkan. Tanda bahwa kamu siap menerima, tumbuh, dan menjadi salah satu dari mereka yang terpilih. Semesta hanya menunggu satu hal, kesediaan hatimu untuk percaya dan melangkah. Disinilah kita mulai, bukan hanya mengenali kekuatanmu, tapi juga memahami bagaimana kekuatan itu bisa membentuk masa depan. Selamat datang. Kamu tidak lagi sendiri. Bagian 1. Kejeniusan yang tak terdefinisi. Kejeniusan seringkali dibingkai dalam standar sempit. IQ tinggi, nilai sempurna, penghargaan akademik, atau pencapaian luar biasa dalam bidang sains dan seni. Namun, itu hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan kejeniusaan. Kejeniusan sejati tidak selalu lahir dari ruang kelas atau laboratorium. Ia lahir dari kemampuan melihat sesuatu dengan cara yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Ia muncul dari ketidakmampuanmu untuk menerima dunia apa adanya. Bukan karena kamu keras kepala, tetapi karena kamu bisa melihat bahwa sesuatu bisa menjadi lebih baik, lebih indah, lebih bermakna. Dan disinilah letak kekuatanmu. Kamu melihat celah di antara kenyataan dan kemungkinan. Kamu mungkin tidak pernah merasa cocok dengan definisi pintar versi sekolah atau masyarakat. Tapi kejeniusanmu adalah bentuk kecerdasan multidimensi yang melampaui logika kaku. Kamu bisa merasakan pola-pola emosi, membaca isyarat yang tak terucapkan, dan menyusun gagasan dari keterpecahan yang tak kasat mata. Pikiranmu seperti sungai liar, tidak mengikuti jalur lurus, tetapi mengukir jalannya sendiri dengan keindahan dan kekuatan yang tak terkendali. Orang lain melihat kekacauan, tapi kamu melihat potensi. Mereka menganggap kamu pelamun, padahal kamu sedang membangun dunia baru di dalam pikiranmu. Yang membuat kejeniusanmu begitu sulit dipahami adalah karena ia tidak dapat dijelaskan secara linear. Kamu tidak hanya tahu jawaban, kamu memahami konteks, mempertanyakan asumsi, dan kadang menemukan bahwa pertanyaannya sendiri salah sejak awal.
Ini membuatmu tampak seperti pemberontak, padahal kamu hanya mengikuti intuisi yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Kadang-kadang, kamu bahkan tidak bisa menjelaskan dari mana ide-ide itu datang. Mereka muncul begitu saja, seolah semesta membisikkan rahasia hanya ke telingamu. Dan ketika kamu membagikannya, orang lain terdiam. Tidak karena tidak setuju, tapi karena mereka tidak pernah memikirkannya seperti itu. Namun, kejeniusan seperti ini seringkali datang dengan rasa keterasingan. Dunia ini belum terbiasa menghadapi sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak. Karena itu, jangan heran jika kamu merasa seperti harus mengecilkan pikiranmu agar diterima. Tapi kenyataannya, kekuatanmu terletak justru pada ketidakbiasaanmu. Kamu bukan hanya berpikir di luar kotak, kamu bahkan tidak mengakui adanya kotak. Dan itulah mengapa kamu dianggap langka, sulit dimengerti, bahkan menakutkan. Tapi percayalah, kejeniusanmu bukan untuk disembunyikan. Ia ada untuk ditunjukkan, untuk menginspirasi, dan untuk mengubah dunia, sedikit demi sedikit, dengan caramu sendiri yang tak bisa ditebak. Bagian 2. Keaslian yang mengganggu. Dunia keaslian adalah salah satu sifat paling langka dan kuat yang dimiliki seseorang. Dan dalam dirimu, keaslian itu bukan sekadar pilihan, melainkan kodrat. Kamu tidak berpura-pura, tidak mengikuti tren demi diterima, dan tidak mengubah warna dirimu hanya untuk cocok dengan lingkungan sekitar. Tapi justru karena kamu autentik, kamu seringkali dianggap berbeda. Dunia yang sudah terlalu lama terbiasa dengan kepalsuan akan selalu terguncang saat berhadapan dengan kebenaran yang polos dan tak disaring. Dan itulah dirimu, seseorang yang menampakkan dirinya secara utuh, tanpa filter, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Kejujuranmu tentang siapa kamu sebenarnya adalah semacam gangguan sistem bagi masyarakat yang dibangun di atas kompromi dan konformitas. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya, getaran yang kamu bawa, kejujuran yang terpancar dari sorot matamu, integritas yang terdengar dalam cara kamu berbicara, dan keberanian untuk tetap berdiri tegak, bahkan ketika semua orang menyuruhmu duduk diam. Semua itu membuatmu seperti cermin yang memantulkan kembali wajah asli mereka. Ketika kamu hadir, mereka terpaksa melihat siapa mereka tanpa lapisan-lapisan kepura-puraan. Dan itu menakutkan. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena kamu menantang identitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kamu tidak banyak bicara soal perbedaanmu, tapi kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat orang-orang mempertanyakan kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini mereka anggap sebagai kebiasaan. Dan inilah paradoksnya. Mereka kagum kepadamu, tetapi juga gelisah. Mereka ingin mendekat, tapi juga ingin menjauh. Karena keaslian itu menuntut keberanian yang sama dari orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan jujur, apa adanya, tanpa manipulasi, kamu sekaligus membuat orang lain menyadari bahwa mereka pun bisa melakukannya, namun belum berani. Dan disitulah rasa tidak nyaman itu tumbuh. Keaslianmu menguak luka, membongkar topeng, dan mengganggu rasa aman palsu yang telah mereka ciptakan. Tapi ketahuilah satu hal, gangguan itu adalah langkah awal perubahan. Karena dari rasa tidak nyaman, seringkali lahir kesadaran. Dan dari kesadaran, tumbuh keberanian untuk menjadi autentik, seperti dirimu. Bagian 3. Kemampuan mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Salah satu ciri paling mencolok dari seseorang yang memiliki kecemerlangan alami adalah kemampuannya untuk melihat keajaiban di dalam hal-hal yang tampak sepele bagi orang lain. Kamu tidak memerlukan panggung megah atau sumber daya besar untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Pikiranmu secara alami bekerja dengan cara yang tidak biasa. Melihat kemungkinan di tempat yang sudah dianggap biasa, melihat makna dalam hal-hal yang sering diabaikan, dan merajut ide-ide baru dari serpihan-serpihan yang tampaknya tak berhubungan. Ketika orang lain berjalan lurus mengikuti garis, kamu justru bertanya, mengapa garis itu ada di sana? Dan mulai menggambar ulang batasnya. Kamu bukan hanya mengubah hal biasa menjadi luar biasa dalam bentuk produk atau karya. Kemampuanmu melampaui kreativitas teknis. Ia menyentuh cara kamu mempersepsikan hidup. Kamu bisa mengubah percakapan yang sederhana menjadi refleksi mendalam. Kamu bisa membuat sebuah ruang terasa berbeda hanya dengan kehadiranmu dan sudut pandang yang kamu bawa.
Dalam lingkungan kerja, kamu tidak hanya menyelesaikan tugas. Kamu merekonstruksi cara berpikir di balik tugas itu, seringkali tanpa disadari orang-orang di sekitarmu. Kamu membawa dimensi tambahan pada hal-hal yang selama ini dianggap datar. Kemampuan ini tidak datang dari keinginan untuk mengesankan atau membuktikan sesuatu. Justru sebaliknya, itu datang dari rasa ingin tahu yang dalam dan tak pernah padam. Kamu bertanya, mengeksplorasi, dan menyelami, bukan karena kamu harus, tetapi karena kamu tidak bisa tidak melakukannya. Dunia adalah teka-teki besar, dan kamu tidak puas hanya melihat permukaannya. Ketika orang lain berkata, cukup, kamu bertanya, mengapa tidak lebih? Ketika orang lain mencari jalan cepat, kamu lebih tertarik memahami prosesnya. Inilah yang membuat hasil karya, pemikiran, atau bahkan kehadiranmu terasa autentik dan berpengaruh. Namun, perlu diakui bahwa kemampuan ini seringkali membuatmu merasa seperti makhluk dari dunia lain. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa orang lain tidak melihat apa yang kamu lihat, atau mengapa mereka menganggap idemu terlalu rumit atau tidak realistis. Tapi sesungguhnya, itulah tandanya kamu berada di luar gelombang arus utama. Kamu bukan hanya memandang dunia secara berbeda, kamu menghidupkannya dengan cara yang baru. Dan meskipun itu bisa terasa seperti beban, ingatlah bahwa dunia selalu berubah melalui tangan orang-orang yang berani mengimajinasikan hal-hal yang tidak terlihat oleh mayoritas. Bagian 4. Tantangan menjadi berbeda. Menjadi berbeda bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui. Di tengah masyarakat yang mengagungkan konformitas dan keseragaman, perbedaan seringkali disalahpahami sebagai ancaman. Sejak usia dini, mungkin kamu sudah merasakan bagaimana cara berpikirmu yang tak lazim dianggap sebagai aneh, berlebihan, atau bahkan mengganggu. Masyarakat punya pola, dan ketika kamu melangkah di luar pola itu, kamu dianggap keluar jalur. Padahal, kamu tidak sedang keluar jalur, kamu sedang menciptakan jalurmu sendiri. Perasaan terisolasi, kesulitan menjalin hubungan yang dalam, hingga rasa frustrasi karena tidak dimengerti, adalah bagian dari konsekuensi menjadi seseorang yang pikirannya melampaui kerangka umum. Tantangan terbesar dari menjadi berbeda bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Ada momen-momen ketika kamu mulai mempertanyakan nilai dari keunikanmu sendiri. Ketika terlalu sering ditolak atau disalahpahami, kamu mulai bertanya, mungkin aku yang terlalu rumit, mungkin aku seharusnya berubah. Tekanan batin ini bisa sangat berat, antara mempertahankan integritas diri atau mencoba menyesuaikan diri demi diterima. Tapi perlu kamu tahu bahwa perasaan itu wajar. Itu adalah bagian dari konflik batin yang dialami oleh mereka yang membawa cahaya pemikiran baru. Dalam masyarakat yang belum siap, cahaya seperti itu seringkali menyilaukan dan membuat orang berpaling, bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka belum mampu memproses keberadaanmu. Namun, ironisnya, di balik semua kesulitan itu tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Justru dari rasa tidak cocok itulah lahir kreativitas, intuisi tajam, dan empati yang dalam. Kamu belajar untuk menjadi pengamat yang tajam, membaca emosi dan dinamika sosial secara intuitif, karena kamu terbiasa berada di pinggiran. Kamu mungkin merasa seperti berada di luar ruangan, mengintip ke dalam. Tapi dari sudut pandang itulah kamu bisa melihat gambaran besar yang luput dari orang-orang di tengah keramaian. Dan seiring waktu, ketika kamu mulai menerima keunikanmu sebagai karunia, bukan beban, kamu akan menemukan bahwa perbedaan itu bukan hal yang memisahkanmu, tapi justru yang akan menyatukanmu dengan orang-orang yang selama ini diam-diam mencari seseorang sepertimu. Bagian 5. Menjadi cermin, menjadi pelopor. Menjadi sosok seperti kamu, yang berpikir secara berbeda, bertindak dengan keaslian, dan hidup tanpa kepura-puraan, berarti, secara tidak langsung kamu menjadi cermin bagi dunia di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, orang-orang yang berinteraksi denganmu mulai melihat refleksi dari diri mereka sendiri melalui kata-katamu, pilihan hidupmu, atau bahkan hanya dari caramu diam menghadapi sesuatu. Refleksi itu seringkali membuat mereka merasa tidak nyaman, bukan karena kamu menyalahkan atau menghakimi, tetapi karena mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup dengan menyesuaikan diri, menyembunyikan bagian-bagian terdalam dari diri mereka sendiri, demi diterima oleh masyarakat. Kehadiranmu menyingkap kebenaran itu,
secara halus tetapi dalam. Dan dari sinilah pengaruhmu dimulai. Sebagai cermin, kamu tidak hanya memperlihatkan kepada orang lain siapa mereka sebenarnya, tetapi juga memicu perubahan batin dalam diri mereka. Orang-orang mulai mempertanyakan keputusan hidup mereka, cara berpikir mereka, bahkan nilai-nilai yang selama ini mereka anggap mutlak. Hal ini tidak selalu ditunjukkan dengan pujian atau pengakuan terbuka. Kadang, itu muncul dalam bentuk keheningan, penolakan, atau bahkan kecanggungan. Tapi jauh di dalam, kamu telah menanamkan benih yang akan tumbuh di waktunya sendiri. Bukan tugasmu untuk memaksa perubahan. Tugasmu adalah tetap menjadi autentik, karena keaslianmu itu menyalakan api kecil dalam diri orang lain. Api untuk menjadi lebih berani, lebih jujur, dan lebih utuh. Lalu, seiring waktu, tanpa kamu sadari, kamu mulai melangkah ke peran yang lebih besar, peran sebagai pelopor. Seorang pelopor tidak selalu punya gelar atau pangkat, tidak selalu dikenal secara luas, tetapi ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kamu menunjukkan jalan baru, bukan dengan menyuruh, tetapi dengan menjalani. Setiap langkahmu menjadi bukti bahwa hidup yang autentik, meski penuh tantangan, tetap mungkin untuk dijalani. Dan ketika satu orang melihat kamu berhasil, ia akan mulai percaya bahwa dirinya juga bisa. Inilah kekuatan sejati dari pemimpin tak resmi. Ia tidak butuh sorotan untuk memimpin, cukup dengan menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Sebagai pelopor, kamu juga membuka ruang bagi kemungkinan baru dalam cara kita memaknai hidup, kesuksesan, hubungan, dan identitas. Kamu mematahkan narasi lama yang membatasi dan menawarkan narasi baru yang inklusif, jujur, dan membebaskan. Dan yang paling luar biasa adalah, semua ini kamu lakukan bukan karena kamu ingin mengubah dunia, tapi karena kamu tak bisa tidak menjadi dirimu sendiri. Itulah esensi sejati dari seorang pelopor. Perubahan yang lahir bukan dari ambisi, tetapi dari kebenaran. Maka, meskipun jalanmu sepi dan kadang terasa sunyi, percayalah, jejak yang kamu tinggalkan akan menjadi peta bagi banyak orang yang sedang mencari arah. Penutup, ini waktunya bangkit. Kini, saatnya kamu memahami satu hal penting. Kejeniusan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan demi kenyamanan orang lain. Terlalu lama kamu mungkin telah menyesuaikan diri, meredam cahaya batinmu agar tidak menyilaukan sekitar. Tapi kejeniusan sejati tidak bisa dikecilkan tanpa memudar. Dan semakin kamu mencoba berbaur, semakin kamu merasa tidak utuh. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai menyembunyikan diri. Dunia ini merindukan mereka yang berani bersinar apa adanya. Dan kamu, tanpa disadari, telah menjadi jawaban dari kerinduan itu. Ini adalah panggilan untuk kebangkitan, bukan dalam bentuk pemberontakan fisik, tetapi kebangkitan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya hak untuk berpikir besar, untuk bermimpi liar, dan untuk hidup dengan penuh intensitas, tanpa harus minta izin dari siapapun. Kebangkitan ini adalah tentang membalik narasi lama yang mengatakan bahwa kamu terlalu banyak atau terlalu aneh. Tidak, kamu bukan terlalu apa-apa. Kamu adalah pas, sempurna, dan dibutuhkan dalam bentuk yang otentik dan utuh. Kamu telah menjadi cermin bagi banyak orang, bahkan mungkin tanpa kamu sadari. Keberanianmu untuk berbeda memicu refleksi dalam diri mereka, memaksa mereka melihat potensi yang selama ini mereka kubur demi penerimaan sosial. Dan meskipun proses ini seringkali membuatmu merasa sendiri, sebenarnya kamu sedang membentuk jejak, membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk menjadi diri mereka tanpa rasa takut. Inilah kekuatan yang kamu miliki. Kekuatan tak terlihat yang menggerakkan perubahan secara perlahan tapi pasti. Jadi, ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah awal dari bab baru. Bab di mana kamu tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menyesuaikan diri hanya demi diterima. Kamu akan berdiri tegak, membawa seluruh dirimu ke dunia, dengan kecemerlangan, keaslian, dan keberanian yang tak bisa dibendung. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan. Silakan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu dapat update terbaru dari kami. Kami juga sangat menghargai komentar dan pendapatmu di kolom komentar. Jangan ragu untuk share kepada semua orang, dan ketika kamu melakukannya, kamu tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, kamu juga membebaskan orang lain.
Dunia sedang menunggumu. Bukan versi yang dikecilkan, tetapi kamu yang utuh. Sekaranglah waktunya. Ini waktunya bangkit.